Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama memahami bahwa pokok Islam ini berdiri di atas 5 perkara utama yang disebut sebagai al-arkan al-Islam atau rukun-rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan buniyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Yang pertama dengan bersaksi, membenarkan dan mengikrarkan bahwa tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya yang membawa risalah untuk kita semua. Kemudian menegakkan salat. Lalu wa ita'us zakah dan membayar zakat. Dan yang berikutnya berpuasa yang fardu di bulan Ramadan. Kemudian wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Berhaji ke Baitullah, Ka'bah, bagi siapa yang mampu untuk menempuh jalannya dengan segala syarat dan ketentuannya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, riwayat dari Al-Imam Muslim, dalam sahihnya juga, yang dicantumkan Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, bahwa ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Wahai Rasulullah SAW, jelaskanlah kepada saya tentang Islam itu. Faqala Nabi SAW, beliau SAW bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Kemudian dia menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mampu untuk menempuh jalannya dalam segala syarat dan ketentuannya. Maka dari sini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema kita hari ini, amalan yang menjadikan kita dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilannya. Amalan yang menjadikan kita layak untuk menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, menapaktilasi jejak-jejak kehambaan dari Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Ibrahim alaihi salam, dan juga Habibullah al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bertamu kepada Allah menyusuri senyum dan air matanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita mulai kelayakan itu dari melaksanakan rukun-rukun Islam yang sebelumnya. Jadi yang pertama-tama, agar kita layak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya sebagai jamaah haji,
adalah dengan menghayati betul-betul ikrar kita semula. Ketika kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menghayati secara mendalam bahwa kita betul-betul mengakui tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semua perlu untuk terus mengulang-ulang ikrar kita. Yang ini kaitannya dengan manasik nantinya. Qul, katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada umatnya, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan manasikku, dan juga ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku nanti, lillahi rabbil alamin, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dalam menjalani kehidupan kita, dalam beribadah, di sini diisyaratkan kita selalu memperbaiki dan memperbarui niat-niat ibadah kita. Salat kita. Agar salat kita dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Agar salat kita betul-betul karena Allah Jalla Jalaluh. Ketika kita bertakbir, kita betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengecilkan segala sesuatu selain Dia. Harta kita kecil, pangkat kita kecil, jabatan kita kecil, keluarga kita kecil. Semua benda-benda di sekitar kita kecil. Masalah kita kecil, kekhawatiran kita kecil. Semua yang membuat kita gelisah maupun membuat kita sedih adalah kecil dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita takbirkan namanya sejak takbiratul ihram. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita besarkan. Dan selain Allah adalah kecil. Sampai kemudian kita membaca iftitah, sampai kita kemudian membaca Fatihatul Kitab, suratul Fatihah, yang di dalamnya kita menghayati Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, untuk mengenal Allah. Dan Allah memperkenalkan dirinya sebagai Zat yang Maha Pengasih, yang kasihnya tiada pilih-pilih, Zat yang Maha Penyayang, sayangnya tiada batas berbilang. Kemudian kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan cinta kepadanya. Tidak ada satu makhluk pun yang mengenali Rabbnya Jalla Jalaluh kecuali pasti akan jatuh cinta kepada keagungan Rabbnya Jalla Jalaluh. Semakin kita kenal dengan hamba, dengan makhluk, maka semakin kita tahu aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya. Sehingga kekaguman pun bisa berkurang. Rasa hormat dan segan pun bisa menipis. Tetapi semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengenal kemahasempurnaannya. Dengan demikian kita makin cinta, dan ungkapan cinta itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Memujinya karena segala puji adalah bagi Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada yang terpuji di hati kita kecuali pasti dalam rangka memuji Allah sebagai pencipta, pemelihara, pemberi rizki, pengatur segala urusan, pemilik alam semesta, Rabbul Alamin. Dari kenal menjadi cinta, dari cinta menjadi berharap. Oleh karena itulah kita mengulang kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, kasih-Mu tidak pilih-pilih. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang, sayang-Mu tiada batas berbilang.
Ar-Rahmanir Rahim. Mendekat kita kepada zat yang kita harapkan akan memberikan ridha dan rahmatnya kepada kita. Memberikan syurga dan kesempatan untuk menatap wajahnya kelak. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau sudah kenal, lalu cinta, lalu berharap, pasti ada khawatir, ada takut. Maka kita takut dengan mengatakan, Maliki Yaumiddin. Ya Allah, Engkau yang menguasai hari pembalasan. Engkau Raja di hari pembalasan. Yang Engkau maha adil. Yang Engkau maha mengawasi. Yang Engkau pengawasanmu tak pernah lepas. Akan Engkau tampakkan semua yang kami lakukan di dunia di hadapan-Mu nanti. Akan Engkau tampilkan semua perbuatan kami dan juga nikmat-nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Yang nikmat itu sering kami gunakan untuk mendurhakai Engkau dalam kehidupan dunia. Akan Engkau tampakkan semuanya. Ya Allah, Malik Yaumiddin, wahai yang menguasai hari pembalasan. Kita punya rasa takut. Setelah itu, kita berikrar kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kalau begitu kami menyembah, beribadah, mengabdi. Dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Karena pertolonganmu sangat kami hajatkan bahkan untuk menyembahmu, beribadah kepadamu. Kami dipanggil untuk sholat ini. Hayya 'alas shalah. Ya. Maka kami mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan untuk mengabdi kepada Allah. Tidak ada daya menghindar dari keburukan. Tidak ada kekuatan untuk menghadirkan kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, sedangkan kami tidak akan mampu menyembahmu dengan baik tanpa pertolonganmu. Maka kepadamu pula kami memohon pertolongan. Agar dimampukan beribadah, agar dimampukan salat, agar dimampukan melaksanakan berbagai ketaatan, melaksanakan berbagai amal soleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Betapa lemahnya kami sampai kami tidak akan tahu manakah yang benar dan manakah yang batil, manakah yang baik, manakah yang buruk, manakah yang terpuji, manakah yang tercela, manakah yang halal, manakah yang haram. Kami tidak akan bisa membedakannya tanpa petunjuk-Mu. Maka ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan lurus. Jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang Kau anugerahkan nikmat kepada mereka. Jalannya Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang beserta dengan mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Bukan jalannya Fir'aun, Qarun, Bal'am, Samiri, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Walid bin Mughirah. Bukan jalannya Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Utbah bin Rabi'ah, Ubay bin Khalaf. Bukan jalannya Abdullah bin Ubay bin Salul, Abu Jahal, Abu Lahab. Bukan jalannya ahli kitab Yahudi yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala karena telah menyimpangkan kebenaran, memalsukan kitab dan membunuh nabi-nabi. Bukan pula jalannya orang ahli kitab Nasrani yang mereka beragama dengan semangat tinggi, dengan perasaan yang halus, tetapi tidak dengan ilmu dan petunjuk yang nyata sehingga mudah disesatkan oleh syaitan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita hayati semua salat kita, semua bacaan di dalam salat itu. Ketika kita ruku', kita bertasbih kepada Allah. Subhana rabbil azimi wa bihamdih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dengan semua lafaz tasbih mengagungkan asma Allah yang maha agung. Demikian pula kita memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam i'tidalnya. Bertasbih lagi kepada Allah yang maha tinggi di dalam sujudnya, memohon doa-doa terbaik dikala duduk di antara dua sujudnya.
sampai berdiri lagi nanti dan bertasyahud, menghayati perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti yang dicontohkan Nabi SAW di dalam Isra dan Mi'raj. Kita menghormati Allah, mengagungkan Allah dengan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah mengucapkan salam dengan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi SAW menyahut dengan kata-kata Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan seterusnya. Salat yang dihayati semacam ini menjadi pengokoh penting agar kita siap menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berhaji, barangkali ada yang berangkat secara reguler dengan waktu, durasi ibadahnya, total dari berangkat sampai pulang mencapai 42 hari. Apa ibadah yang paling banyak dilakukan di Tanah Suci? Pasti bukan umrah. Pasti bukan tawaf. Pasti bukan sa'i. Tetapi salat. Maka ketika kita belum memperbaiki salat kita sebaik-baiknya, sayang sekali melewatkan kesempatan sekali salat di Masjidil Haram yang senilai 100.000 kali salat di tempat yang lain. Melewatkan kesempatan sekali salat di Masjid Nabawi yang bernilai 1.000 salat di tempat yang lain. Atau dalam riwayat yang lain juga bahkan 10.000 salat di tempat yang lain. Jadi melayakkan diri untuk dipanggil sebagai tamu Allah setelah syahadat kita hayati betul-betul memang adalah tentang salat kita. Guru kami Allahyarham Kiai Haji Muhammad Ihsan dulu mengatakan panggilan untuk manusia itu 3. 1 panggilan salat, 2 panggilan haji, 3 panggilan mati. Kalau kita belum bisa memenuhi panggilan salat sebaik-baiknya, dikhawatirkan ketika mendapatkan panggilan haji, kita belum bisa melaksanakannya sebaik-baiknya, dan na'udzubillah, jangan sampai ketika dipanggil untuk mati, kita juga belum dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Jadi penting untuk memperbaiki panggilan salat kita. Karena itulah panggilan yang lebih rutin, yang lebih sering, yang lebih mengisi hari-hari kita setiap saatnya. Dan orang yang bisa melaksanakannya dengan baik, kata Nabi SAW, juga tak akan tersisa dosa-dosa di dalam dirinya. Seperti yang beliau ungkapkan, apa pendapat kalian tentang seseorang yang memiliki rumah di tepi sebuah sungai? Setiap hari dia turun ke sungai itu 5 kali untuk mandi. Apakah masih tersisa kotoran di badannya? Kata para sahabat, pastinya tidak ya Rasulullah. Tentunya tidak ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan demikianlah gambarannya orang yang melaksanakan salat 5 waktu. Maka tentunya tidak tersisa lagi kotoran, dosa-dosa di badannya. Maka melayakkan diri menjadi hamba Allah untuk dipanggil berhaji setelah menghayati syahadat, betul-betul mari kita hayati salat-salat kita. Mari kita perbaiki salat-salat kita. Mari kita khusyukkan salat-salat kita. Karena itulah keberuntungan yang menjadi anugerah untuk orang-orang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Ciri pertama dari orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk salat adalah prasyarat agar kita layak dipanggil oleh Allah untuk datang ke rumahnya, menjadi tamunya, mengikuti jejak-jejak Ibrahim alaihissalam, berziarah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tentu berpuasa. Membereskan puasa Ramadan kita ataupun puasa sunnah-sunnah yang biasa kita lakukan. Karena apa? Di antara
hal yang bisa merusak haji kita, itu adalah fala rafatha wala fusuqa wala jidala wala fusuqa fil haji. Kita tidak boleh rafats, bicara yang kotor-kotor. Kita tidak boleh jidal, berbantah-bantahan, bertengkar, berdebat-debat. Kita juga tidak boleh fusuk, melakukan dosa-dosa padahal kita tahu itu adalah perkara yang dilarang. Dan tarbiyah terbaik untuk bisa seperti itu di sepanjang nanti melaksanakan haji, sejak mengambil mikot berihram, berniat haji atau umrah, sampai tahallulnya, latihan terbaiknya ada dalam puasa. Menjaga lisan, menjaga ucapan, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga tangan, menjaga kaki. Tarbiyah utamanya ada di dalam puasa. Dan itu yang akan sangat kita butuhkan nanti sepanjang berihram. Semua larangan ihram patut kita camkan, perhatikan. Dan al-imsak, menahan diri dari larangan-larangan itu, oleh Allah Subhanahu wa taala ditarbiyahkan kepada kita di dalam puasa. Itulah kenapa melayakkan diri, memantaskan diri untuk dipanggil Allah berhaji setelah bersyahadat dan menghayatinya. Setelah salat dan menghayati serta melaksanakan semua bagiannya dan bacaannya dengan penuh pendalaman. Yang ketiga adalah berhaji. Persiapan berhaji itu puasa. Untuk kemudian membuat lisan kita, telinga kita, mata kita, tangan kita, kaki kita terlatih mematuhi batasan-batasan Allah. Tidak melanggar syiar-syiar Allah. Mengagungkan syiar-syiar itu. Wa may yu'azzim sya'airallahi fahuwa min taqwal qulub. Dan siapa mengagungkan syiar-syiar Allah ini dengan cara melatih diri kita. Ini kita semuanya di bulan Dzulhijjah juga dilatih. Latihan seperti orang yang berihram dalam rangka berhaji atau berumrah. Bapak Ibu yang hendak berkurban dilatih untuk tidak memotong kuku, tidak mencukur rambut, tidak mencabuti bulu. Ya, selama menanti sampai hewan kurbannya disembelih. Il-imsak, yang dalam bahasa Arab disebut semuanya untuk menjaga kita, menahan diri kita, melatih diri kita mampu menahan semua larangan-larangan itu. Kepuasa yang ketiga. Yang keempat, zakat dan sedekah dan segala turunannya, wakaf, hibah, hadiah, infak, secara umum, semuanya. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting juga untuk kita. Karena haji itu ibadah yang menggabungkan semua bentuk ibadah kita, ibadah jiwa, ibadah raga, ibadah harta. Karena dalam berhaji kita mengeluarkan harta untuk membayar pendaftarannya, mendapatkan porsinya, menabung, menanti masa tunggunya, sampai nanti bisa melunasinya, belum membawa perbekalannya dengan segala pernak-perniknya, belum nanti membawakan oleh-oleh untuk yang di rumah, dan lain sebagainya. Ada unsur ibadah harta yang luar biasa di dalam haji, sehingga melatih kedermawanan, melatih memilah harta kita untuk yang terbaik kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sebuah pemantasan diri, pelayakan diri yang sangat penting ketika kita akan berhaji.
Jadi rukun Islam ini dari syahadatnya, salatnya, puasanya, zakatnya berpuncak pada yang kelima, yaitu wa tahijjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji ke Baitullah itu betul-betul mensyaratkan kesiapan dalam berbagai aspek dan kemampuan dalam berbagai segi untuk bisa melaksanakannya. Ayah Bunda, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang ingin kita sampaikan untuk bersiap menjadi hamba yang pantas dipanggil Allah sebagai tamunya beribadah haji ke Baitullahnya, maka pertama-tama adalah bagaimana kita membereskan rukun-rukun Islam yang sebelumnya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelayakan kita untuk dipanggil oleh Allah menjadi tamunya, menjadi dhuyufur rahman, para tamu Allah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu tentang bagaimana berbekal. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian wahai orang-orang yang beriman untuk berhaji ataupun berumrah. Fa inna khairaz zadit taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita untuk mempersiapkan bekal agar kita layak dipanggil oleh Allah menjadi tamunya. Dan bekal yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian di dalam berhaji ataupun berumrah ini, dan sesungguhnya sebaik-baik bekalnya adalah takwa. Maka apa makna takwa? Kita sering mendengar para khatib dalam khutbah Jumat ataupun ceramah agama menyebut bahwa takwa itu adalah imtithalul awamirillahi wajtinabu nawahihi. Menyesuai diri dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Jadi takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, pengertian inilah yang perlu untuk kita selalu hidupkan di dalam menjalani hari-hari kita. Berjuang menjadi orang bertakwa berarti berjuang melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka inilah takwa. Yang berikutnya, bagaimana takwa itu juga diterjemahkan sebagai kehati-hatian. Seperti dialog antara Sayyidina Ubay bin Ka'ab dengan Sayyidina Umar bin Khattab, di mana Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, tahukah engkau apa yang dimaksud dengan takwa?" Ubay bin Ka'ab menjawab dengan teka-teki. Kata beliau, "Wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di satu tempat yang remang-remang sinarannya, dan di situ ada banyak duri, ada banyak onak, ada banyak jebakan, ada banyak lubang yang membahayakan?" Sayyidina Umar menjawab, "Bala, iya aku pernah melakukan itu." "Lalu apa yang kau lakukan pada saat itu, wahai Amirul Mukminin?" kata Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Umar menjawab, "Aku berhati-hati. Aku berhati-hati." Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, "Fadzalika taqwa." Itulah yang dimaksud dengan takwa. Engkau
berhati-hati. Dengan engkau berhati-hati, ya, maka engkau akan selamat. Dalam hadis Nabi SAW tentang halal, haram, dan syubhat, ada kata-kata, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi." Maka barang siapa yang berhati-hati terhadap perkara yang samar-samar, dalam arti berhati-hati ini menjauhi, tidak mendekati, dia berhati-hati terhadap perkara yang samar-samar, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka sesungguhnya dia telah dengan sungguh-sungguh menjaga agamanya dan kehormatannya. Jadi barang siapa menjatuhkan diri dalam syubhat, dikhawatirkan dia telah jatuh ke dalam perkara yang haram, yang itu membuatnya merusak agamanya dan juga merusak kehormatannya di tengah-tengah manusia. Barang siapa menjaganya, dia berhati-hati, tidak menabrak syubhat, maka faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, dia akan tetap terhormat. Ya, terjaga agama maupun juga kemuliaannya di tengah masyarakat. Ini pengertian kedua dari takwa, yaitu takwa itu hati-hati. Maka jika kita berbekal dengan takwa menuju haji ataupun umrah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayah bunda sekalian, yang pertama tadi kita menghayati bahwa untuk sampai ke Baitullah kita mulai dari sekarang belajar menjalankan semua perintah Allah yang kita mampu kita jalankan. Dan berjuang, berusaha untuk bisa menghindari semua larangannya. Menghindari hal-hal yang haram, hal-hal yang berupa dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan. Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan, ada 3 hal yang seharusnya membuat manusia menghentikan dirinya dari kebiasaannya berbuat dosa. Kalau dia memiliki kebiasaan berbuat dosa, barangkali sejak usia muda dia punya kebiasaan berbuat dosa, maka ada 3 titik yang dia harus berhenti di situ. Yang pertama adalah usia 40 tahun. Kata Imam Al-Ghazali, kalau sudah umur 40 tahun, maka hendaklah semua kenakalannya selesai. Semua lembar buruknya ditutup. Semua hal yang kemudian selama ini menjadi kesenangan-kesenangan yang tidak bermakna baginya, ditinggalkan. Itu di usia 40. Atau yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, adalah munculnya uban. Itu adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seorang hamba berhenti dari semua kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukan. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, adalah berhaji. Jadi haji itu juga adalah penanda stop dari berbagai keburukan yang dulu mungkin menjadi kebiasaan dan pernah dilakukan. Inilah bentuk dari kehati-hatian kita. Jadi bagaimana berhenti dari dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita dan sebagainya, untuk kemudian mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Itu takwa. Dalam pengertian Imam Al-Ghazali pula, takwa kemudian beliau sampaikan meliputi 5 anasir atau 5 unsur. Unsur pertama dari takwa, muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perasaan yang harus dihadirkan sebagai penanda dari takwa. Maka ini menjadi tarbiyah kita semua untuk menjadi orang yang dilayakkan, dipantaskan, dipanggil oleh Allah menuju ibadah haji. Yaitu bisa selalu merasa diawasi oleh Allah. Sebab nanti kita
Baitullah Al-Haram, kita akan berinteraksi dengan sangat intens dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai konon ya, kalau di tanah haram semua itu balasannya kontan. Hatta pun itu prasangka, ya. Hatta pun itu sesuatu yang kita batin. Hatta pun itu sesuatu yang hanya dalam hati kita. Kadang-kadang semuanya oleh Allah itu dibalas seketika. Di dalam sirah bahkan disebutkan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu punya 2 rumah. Rumah di tanah haram Mekah 1, rumah di luar tanah haram 1. Kenapa? Setiap kali dia marah sama istrinya di rumah yang di tanah haram, dia tunda marahnya. Dia tahan-tahan. Kemudian dia katakan kepada istrinya, ayo kita ke rumah yang satunya. Nah, istrinya sudah hafal. Ini kalau mau ke rumah yang satunya berarti mau marah. Tetapi karena dipakai berjalan, ya orang itu kalau dipakai berjalan, bergandengan tangan pula, sampai ke rumah yang satunya, nggak jadi marah beliau itu. Udah marahku sudah reda. Ayo balik lagi ke rumah yang di tanah haram, gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi saking takutnya kepada Allah, saking bisa merasakan pengawasannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjaga dirinya dari melakukan hal yang buruk ya di tanah haram. Nah, kita sudah harus melatihnya sejak sekarang di bumi Indonesia tercinta ini. Kita ya sebagai persiapan melayakkan diri dipanggil Allah menjadi tamunya, hendaklah selalu merasa bahwa Allah melihat, bahwa Allah mendengar, bahwa Allah mengawasi, bahwa Allah mencatat semua amal perbuatan kita, kapanpun, dimanapun, tidak pernah lepas catatan dan ilmunya Allah itu. Di dalam hadis tentang hisab, Rasulullah sampai menggambarkan pada yaumul hisab nanti, seseorang itu akan diperlihatkan oleh Allah kepadanya nikmat-nikmat yang pernah dianugerahkan kepadanya, sekaligus diperlihatkan kepadanya semua amal perbuatannya. Karena itu, maka kemudian dia menjadi orang yang sangat malu kepada Allah. Sehingga bercucuran keringat dari dirinya, keringatnya berupa keringat dingin. Nabi SAW menggambarkan pada saat dihisap itu, ada orang yang tenggelam dalam keringatnya sendiri, ada yang sampai mata kaki, sampai lutut, sampai ke pinggang, sampai ke dada, pundak, dan seterusnya. Di keringatnya sendiri karena rasa malu yang timbul di hatinya melihat begitu banyak nikmat Allah dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Ini karena pengawasan Allah yang dia lakukan. Ini pengawasan Allah yang dia rasakan. Sehingga dia bisa kemudian mengontrol ketika masih di dunia ini. Yakin, membayangkan kita ini bintang film yang filmnya akan tayang di depan Allah. Jangan sampai akting kita memalukan. Jangan sampai di situ terdapat tayangan yang tidak pantas dilihat orang. Jangan sampai di situ terdapat perbuatan-perbuatan yang tidak layak diketahui oleh sesama. Sehingga kita jaga betul. Muraqabah. Itulah yang dimaksud dengan merasakan pengawasan Allah. Yang kedua, mu'ahadah. Mengingat janji kehambaan kepada Allah bahwa kita pernah ditanya Allah, alastu birabbikum. Kemudian kita mengatakan kepada Allah, bala syahidna, betul ya Allah kami jadi saksi, engkau adalah ilah sesembahan kami, tidak ada sekutu bagimu. Ini kita wujudkan dalam bentuk mengisi hati-hati kita dengan niat-niat baik. Mengisi hati kita dengan niat beramal soleh. Mengisi hati kita dengan niat karena Allah dalam setiap perbuatan. Ini mu'ahadah. Yang ketiga, takwa itu muhasabah. Muhasabah. Disebut takwa, kata Imam Al-Ghazali, karena orangnya selalu bermuhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia perbuat untuk hari esok. Ada muhasabah. Menghitung-hitung bekal. Membandingkan antara amal saleh dengan amal salah. Dalam amal sehari-hari yang kita lakukan.
muhasabah, memperhatikan apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Yang keempat, ada namanya muaqabah. Orang yang bertakwa itu berani menghukum, mengkonsekuensi diri sendiri atas apa yang terjadi. Dia melanggar komitmen kepada Allah. Harusnya sholat berjamaah 5 waktu. Ternyata ketinggalan sholat berjamaah. Dia hukum dirinya. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab, ketinggalan sholat asar bersama Nabi SAW karena terlalu sibuk di kebunnya melihat buah-buah yang ranum menjelang panen. Maka setelah itu dia sampaikan kepada Nabi SAW untuk mensedekahkan kebunnya fi sabilillah. Nabi mengatakan, sedekahkanlah hasilnya, tahanlah kebunnya, agar engkau bisa bersedekah lagi dan bersedekah lagi. Ini menunjukkan muaqabah, berani dihukum kalau melampaui apa yang menjadi sebuah keharusan dalam perjalanan, dalam perjuangan. Ini yang disebut sebagai muaqabah. Yang terakhir, takwa itu mujahadah. Mujahadah itu ya senantiasa berjuang untuk mengikhlaskan niat dan mengistiqomahkan amal-amal. Ya, istiqomah itu penting. Meskipun sedikit, meskipun kecil, tetapi istiqomah. Itu lebih dicintai Allah, seperti hadis Nabi SAW, Ahabul a'mali adwamuhu wa inqallah. Amal yang paling dicintai, disukai oleh Allah adalah amal yang dawam, yang kontinu, yang terus-menerus, yang tidak pernah putus, yang sambung-sinambung satu sama lain, wa inqallah, meskipun sedikit, meskipun tidak banyak, meskipun hanya hal-hal yang sepele dan sederhana, tetapi dia istiqomah, dilakukan setiap hari, dia tunaikan apa yang menjadi kewajibannya, maka ini akan menjadi sesuatu yang berharga untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rangkuman dari yang kedua, takwa. Yang pertama rukun Islam, yang kedua takwa. Dan takwa tadi ada menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Ada hati-hati. Ada takwa itu muraqabah, merasa diawasi Allah. Muahadah, mengingat janji kehambaan kepada Allah. Muhasabah, selalu menghitung diri, introspeksi. Muaqabah, berani menghukum dan memberi konsekuensi pada diri kalau melanggar. Sampai mujahadah, berjuang supaya bisa mengistiqomahkan amal dalam setiap langkah kehidupan. Meskipun itu amal-amal yang sederhana dan sedikit kalau dalam pandangan mata manusia. Pertama rukun Islam, yang kedua adalah takwa. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam melayakkan diri untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mesti berjuang agar bisa menjadi sosok yang mabrur bahkan sebelum berhaji. Menjadi sosok yang baik di tengah-tengah masyarakat, di dalam bergaul dengan mereka. Karena di antara hikmah haji nantinya adalah supaya mereka menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan supaya mereka menyaksikan manfaat bagi manusia. Maka menjadi pribadi yang berorientasi akhirat. Pribadi yang kemudian banyak berkhidmah kepada umat. Ini menjadi satu di antara kelayakan kita untuk dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah haji ini. Karena haji bisa menjadikan kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kita terhubung bukan hanya dengan waktu untuk menghamba kepada Allah. Kalau waktu untuk menghamba, kita memperolehnya di saat sholat 5 waktu, di sepertiga malam terakhir, di antara azan dan iqamah, ya, bisa dimanapun. Tetapi kalau soal tempat di mana kita bisa menyambungkan diri dengan jejak-jejak kehambaan yang ada di situ, tentu Al-Makkah Al-Mukarramah,
Al-Madinatul Munawwarah, dan tentu tidak kita lupakan Masjid Suci ketiga yang sedang dijajah, yaitu Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya. Ini bagaimana kita kemudian menjadi pribadi yang mampu menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah. Itu juga menjadi pribadi yang berorientasi akhirat. Kalau guru saya Allahu Yarham, Kiai Haji Muhammad Zar'an dulu mengatakan, doa yang paling ditekankan di dalam ibadah haji itu adalah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, kita tetap berharap di dunia mendapatkan kebaikan, tetapi wa fil akhirati hasanah. Lebih-lebih di akhirat mendapat kebaikan. Wa qina adzabannar. Dan kita mohon kepada Allah dijaga dari disentuh api neraka. Ini menjadikan kita menyadari betapa pentingnya menjadi pribadi yang mabrur bahkan sebelum haji. Menjadi pribadi yang bisa menyaksikan tanda kebesaran Allah. Menjadi haji yang bisa menyaksikan manfaat-manfaat bagi manusia. Menjadikan haji yang mampu untuk menggerakkan kita menjadi pengabdi di tengah masyarakat. Dulu pada zaman kolonial, para haji ditandai oleh pemerintah kolonial karena dianggap sebagai orang-orang berbahaya. Mereka memiliki kemampuan finansial yang kokoh atau berupa tokoh masyarakat yang disegani. Demikian pula mereka mendapatkan ajaran Islam yang komprehensif. Mereka juga berhaji ke Baitullah untuk mendapatkan wawasan internasional, mendapatkan ragukan ilmu yang mereka peroleh dari para ulama di tanah suci, tapi sekaligus juga mereka kembali nanti ke Indonesia dengan membawa spirit jihad melawan penjajah, dengan membawa spirit kebangkitan umat yang luar biasa. Jadi pribadi mabrur juga berarti baik kepada sesama dan tetangga, menjadi orang yang berusaha, khairun nasi anfa'uhum linnasi, menjadi yang bermanfaat di antara sesama manusia. Itu di antara keberkahan. Yang berikutnya supaya kita layak dipanggil menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala tentu adalah dengan banyak-banyak membaca dan menghayati kisah perjuangan dan perjalanan hidup para kekasih Allah yang ada di sana. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Sangat penting kita untuk menghayati semua yang ditempuh oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini sampai ke istrinya, sampai ke anak-anaknya. Bagaimana kemudian mereka membangun peradaban kehambaan. Ini harus kita hayati. Bagaimana kita menghayati ucapan Hajar, kalau ini perintah Allah, sekali-kali tidak akan pernah menyayangkan kami ketika ditenggalkan di lembah Bakkah. Bagaimana Ismail alaihissalam mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri layak dipanggil Allah dengan menghayati teladan keluarga Nabi Ibrahim, membaca kisahnya, menghayati pengorbanan yang luar biasa. Berbagai cerita tentang ketundukan Ibrahim kepada Allah, sekaligus juga ketegarannya dalam menerima berbagai ujian dari Allah, sampai kelak dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalilnya, dijadikan sebagai ummah, sebagai satu umat karena kelengkapan yang ada pada dirinya dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Disiapkan sebagai seorang yang
mampu betul mengambil ibrah dari perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yang luar biasa. Ini akan menjadi persiapan yang sangat penting agar setiap rukun maupun wajib dari manasik haji yang kita lakukan, itu kita betul-betul merasakan seperti apa dahulu Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Bagaimana mereka mohon kepada Allah ditunjukkan manasiknya. Bagaimana kemudian mereka bisa bertawaf dan sebaik-baiknya. Bagaimana mereka kemudian di dalam menghayati keluarga Ibrahim alaihissalam, betul-betul menghayati kehambaan dan kepasrahan keluarga ini, membayangkan ketika mereka sa'i antara Safa dan Marwah, bagaimana pengorbanan Hajar, bagaimana sisa tenaga Hajar, bagaimana bayi yang menangis di bawah sana, tapi dia pasrah kepada Allah, dilakukan yang terbaik untuk Allah sehingga Allah menurunkan mukjizatnya. Demikian pula kefahaman tentang Nabi Muhammad SAW dalam perjuangannya di kota Makkah maupun perjuangannya di kota Madinah akan turut mewarnai kekuatan kita dalam menghayati apa-apa yang sedang kita tunaikan. Dari Nabi Ibrahim, dari tawafnya, dari sa'inya, ya, dari mabitnya, dari melempar jumrahnya, dan lain sebagainya. Dari Nabi Muhammad SAW bagaimana berdakwah di Makkah, bagaimana peristiwa Bilal, bagaimana peristiwa Sumayyah, bagaimana peristiwa hijrah, dan lain sebagainya. Ini menjadi pengetahuan ilmu yang sangat berharga nanti kalau kita berhaji berumrah, kita bisa menghayati tiap nafas, menghayati tiap detik, menghayati tiap langkah yang kita tempuh di sekitar Haram Makki maupun Haram Madani, di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinatul Munawwarah. Kemudian bekal berikutnya selain penghayatan itu adalah bekal ilmu. Bapak Ibu rahmati Allah, banyak ilmu yang perlu kita fahami dan kuasai ketika kita akan menuju ke Baitul Al-Haram memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Tadi selain yang sudah kita singgung, ilmu tentang salat. Ya, untuk salat disyaratkan ilmu yang lebih mendasar, ilmu tentang taharah, tentang bagaimana bersuci. Maka menjadi sebuah yang lengkap. Ilmu pula yang tadi kita tindak, kita perlihatkan. Memahami hal-hal tersebut bisa merusak ya kemuliaan ibadah kita. Bersihkan, tunaikan sebaik-baiknya. Ini yang kemudian kita lakukan. Kemudian ilmu dalam manasik, ilmu di dalam rukun, wajib, sunnah haji itu sendiri. Biasanya pihak travel memberikan jadwal-jadwal penting untuk diikuti dalam kajian persiapan dan manasik haji. Bukan hanya soal persiapan soal fisiknya dalam manasik, tetapi persiapan untuk memahami secara benar dan mengambil tempat dan sikap yang paling tepat. Itu yang kita perlu sekali fahami berbagai ilmu untuk sampai ke sana. Melayakkan diri sampai ke sana. Tentu sesudah itu ada persiapan harta. Bagaimana kita mempersiapkan biaya-biaya yang kita perlukan dalam memenuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Ini sangat makmum, artinya yang tadi yang disebutkan sebelumnya jauh lebih penting daripada persiapan harta. Kalau harta mudah bagi Allah untuk memberikannya kepada kita. Tapi bagaimana kita menguatkan diri
terlebih dahulu sebagai sesama yang hendak meniti jalan-jalan kehambaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau ada yang tanya, amal apa Ustaz biar bisa cepat sampai ke Baitullah Al-Haram? Kalau kata Habib Umar Al-Mutahhar, ada 3 surat yang harus dihayati. Yang pertama surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun, karena dia adalah pernyataan kita berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita hayati, kita banyak baca. Dipasangkan di dalam salat dengan surat Al-Ikhlas, dengan menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kata Habib Umar Al-Mutahhar, 1 surat Al-Kafirun, yang kedua surat Al-Ikhlas, yang ketiga surat Tanah, Bu. Untuk mendaftar gitu. Ya, barangkali ada tanah-tanah yang belum terpakai, ada tanah-tanah yang masih nganggur, sertifikatnya bisa dimanfaatkan, ya itu salah satu jalan ya. Karena sekarang pilihannya haji reguler dengan masa tunggu yang sangat panjang, haji khusus ya, haji ONH plus istilah dulu, dengan masa tunggu yang juga cukup lumayan, 7 tahun, 8 tahun barangkali. Ada haji foroda yang dak-dikduk sampai hari H, berangkat atau tidak karena visanya baru keluar ya, di last minute, di detik-detik terakhir. Kemarin ada data yang dikeluarkan teman-teman asosiasi penyelenggara haji dan umroh, lebih dari 7.800 orang ya jamaah furoda kita yang gagal berangkat. Alhamdulillah dari travel kami di Jejak Imani semuanya berangkat, meskipun dapat visanya juga last minute kita perjuangkan. Alhamdulillah ini sudah posisi di Arafah dan siap untuk melaksanakan wukuf gitu ya. Jadi itu tadi surat Tanah itu bercanda tapi serius itu. Habib Mutahhar, kalau memang ada kesempatan untuk bisa mengambil ya, wasilah seperti itu agar kita bisa menunaikan rukun Islam yang kelima ini, tentu itu hal yang patut untuk diperjuangkan dan diupayakan. Karena al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Dulu saya mendaftar tahun 2009 itu, sampai dinasihat oleh guru, ya, sorasah tuku mobil sih, tidak usah beli mobil dulu. Yang terpenting amankan jatah surga sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, dengan cara apa? Berhaji. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'il jannah. 2009 mendaftar, seharusnya berangkat 2015, tapi kondisi istri karena baru menyusui anak yang masih sangat kecil, pada 2015 itu kami mengajukan penundaan 1 tahun, sehingga kami berangkat tahun 2016 pada saat itu. Jadi ini yang kemudian menjadi hal yang penting juga. Kalau Allahu yarham Ki Haji Mu'tamid Khalil, guru kami dahulu, memberikan kepada kita juga bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan niat sebagai wasilah agar kita segera sampai ke Baitullah, yaitu membaca suratul Hajj, ya surah haji, yang namanya juga surah haji. Di suratul Hajj ini penting untuk dibaca, mungkin ya, dibaca sepekan sekali. Ada yang dibaca lebih sering seperti suratul Balad dan surah At-Tin. Nah, itu bisa dibaca harian, pagi atau petang ya, membaca suratul Balad dan surah At-Tin, karena 2 surat ini menggambarkan juga tentang kota Mekah. Ada ayat yang beliau sarankan juga dibaca, itu di suratul Fath, ayat yang ke-27.
laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Ini surah Al-Fat ayat ke-27. Ini juga dulu saya mengamalkan sebelum berangkat haji, saya banyak membaca ayat ini terutama di dalam salat supaya ya ini ada janji Allah untuk Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Dalam keadaan mencukur habis, menggundul rambut kalian. Dalam tahallul artinya bisa diselesaikan secara sempurna semua manasiknya, ataupun juga dengan memangkas rambut dalam keadaan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dipanggil sebagai tamu Allah, mendapatkan hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Mendapatkan haji yang mabrur, mendapatkan sa'i yang masykur, mendapatkan dosa yang terampuni, dan mendapatkan perniagaan yang tidak pernah rugi dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke Mas Dafa selaku pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.